banget, terima kasih sekali. Nah, refleksi kita makin kelihatan bahwa memang ada kasih dan cinta di situ. Saya mau ajak kita baca 2 Raja-Raja 8 ini, kita fokus ke ayat 2. Bisa dilanjut PPT. Ayat 2-nya, lalu berkemaslah perempuan itu, jadi perempuan Sunem, ya, ada yang bilang Sunem, ada yang Sunem, tidak usah dipermasalahkan. Saya sebut Sunem saja ya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Perkataan abdi Allah tentu Elisa, tentu. Nah, dari bagian ini ada kata yang sangat menarik itu tadi, berkemas ya. Dan bagian berkemas ini dilakukan setelah ada bukti yang nyata. Ada cinta kasih, ada kepedulian, ada pendampingan, ada perawatan, ada mujizat yang dari Tuhan melalui Nabi Elisa untuk demikian anaknya boleh sembuh, ya, boleh bangkit lagi, boleh hidup lagi, boleh sehat lagi, boleh kuat lagi, dan kehidupan menjadi bagian. Tema kita untuk menjemput Paskah ke depan, Prapaskah sebentar lagi, Rabu Abu, kemudian minggu-minggu Prapaskah dan Paskah depan. Itu ada kata soal merengkuh kehidupan. Jadi perempuan Sunem ya dan keluarganya ini mau berkemas karena sudah ada bukti sebelumnya. Bukankah kita juga ya Ibu Bapak? Tadi kita ngaku sedikit lewat pembukaan ibadah ini, kita yang capek, letih, lesu katanya gitu ya. Ya Bu ya. Itu kan indikasi dari semua orang sekarang. Ya, sebelum kita teruskan ayat ini, baik WFH, baik WFO, ya kan, home atau work from office, sebetulnya kayaknya gitu ya, kalau mau general Bapak Ibu, kayaknya waktu sudah tidak ada batasnya. Betul kan? Saya rasa Bapak Ibu guru juga begitu mengalami, apalagi Bapak Ibu kepala sekolah ya, juga karyawan-karyawan pasti. Kayaknya nggak ada batas waktu, jadi jam 11 malam bisa tiba-tiba ditelepon, ditanya, mungkin ada, nggak tahu, ada meeting tiba-tiba, atau pagi-pagi buta, ada yang nanya, ada yang confirm, dan segala macam. Nah, ini menimbulkan kejenuhan, belum lagi tanggung jawab yang kayaknya tambah super duper berat, banyak banget gitu ya. Kalau anak muda sekarang bilang banyak bingit gitu kan, seperti ransel yang makin berat gitu, dipinggul, dipanggul. Nah, kalau bagian sekarang, kita memaknai kata ini, maka kita akan mengatakan, iya ya, aku sekarang disuruh berkemas. Saya disuruh berkemas. Keluargaku disuruh berkemas. Cipinang Indah, penabur, disuruh berkemas. Untuk apa? Ini dia. Saya teruskan ya, Bapak Ibu. Ayat tadi masih, maaf. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya. Jadi family, keluarga menjadi sesuatu ya, Bapak Ibu. Keluarga itu keluarga inti Anda, keluarga inti saya, keluarga besar, tapi juga keluarga besar penabur Cipinang Indah. Lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Cepat saja, Filistin itu salah satu bangsa ya yang barbar. Yang kedua, Filistin itu adalah musuh sebetulnya, ya, notabene sebagai musuh Israel. Filistin itu negeri asing, tapi dia melakukannya. Perempuan Sunem ini dan keluarganya bahkan nggak tanggung-tanggung melakukannya karena sudah ada bukti. Cipinang Indah, kalau kemarin-kemarin sampai sekarang Tuhan terus memberkatimu, ya. Jadi walaupun WFA, WFO, halangannya, permasalahannya bukan di Tuhan, bukan di orang lain. Kadangkala halangan permasalahan untuk bersyukur itu ada di diri kita sendiri. Melihatlah apa yang Tuhan sudah bikin dan lakukan dengan penuh ucapan syukur. Ini yang pertama, yang tadi sudah dikasih lihat. Berkemas, dipulihkan. Yuk, sama-sama bilang pada dirimu sendiri atau orang yang ada di dekat Anda, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, bilang, berkemas yuk, dipulihkan yuk, bilang, silakan. Pada dirimu dan juga kepada orang lain di sekitarmu. Oke? Berkemas itu rapi-rapi, bersih-bersih.
tetapi juga saya mau mengatakan bahwa ada panggilan ilahi. Ada sebuah suara, ada suara sekarang yang bukan suara dunia, tetapi suara setiap kita rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Syaratnya beberes. Cek and recheck lagi. Persiapan mengajar, persiapan ujian, mau masuk dalam mengajar PJJ, ya kan? Proses pembelajaran jarak jauh online, yang kemarin dievaluasi, bagaimana dengan ke depan, baik bagian kita masing-masing sebagai kepala sekolah, sebagai wakil kepala sekolah, sebagai ibu bapak guru, sebagai karyawan di tiap bagian dan divisi dan setiap level kita masing-masing. Semua berharga di mata Tuhan. Boleh diteruskan PPT-nya. Panggilan ilahi ini, Bapak saudara-saudara, itu juga terjadi, lanjut, di raja, kalau konteksnya, itu Raja Ahasia atau Raja Yoram. Kalau dalam teks biblikal dan juga secara biblika, catatannya, ini kemungkinan terjadi antara Raja Ahasia atau Raja Yoram. Oke. Nah, tapi yang saya mau katakan, yang menarik adalah, Bapak Ibu Saudara, dua raja ini nggak takut akan Tuhan. Tapi luar biasanya sekali lagi, indahnya, ya sekali lagi tadi seperti Bapak yang tadi ya, Chandra ya, Pak Chandra tadi di awal, mewakili kita, ada cinta kasih Allah itu menyentuh, mengubah mereka, memulihkan bangsa Israel. Apa itu? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun kelaparan, tadi yang disebut oleh Ibu di awal ya, perwakilan kita juga, 7 tahun, saya mau bandingkan deh. Ada di sini mungkin guru matematik gitu ya, nggak usah dijawab sekarang Pak atau Bu, tetapi semua kita deh. Kalau 2 Petrus 3 ayat 8, ada bisa minta tolong host mungkin, 2 Petrus 3 ayat 8, ini sudah kita sangat kenal sih ayat ini. Bisa dibacakan buat kita. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Berapa hari Bapak Ibu? 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ini ya, ini hitung-hitung matematika, tetapi bisa luas penafsirannya ya, itu macam-macam penafsiran, bukan sekedar eksakta begitu ya, exactly seperti angka itu, tetapi refleksinya adalah coba kalau 7 tahun berarti hanya sepersekian berapanya kan? Benar? Tapi seringkali kita bilang secara manusia, kedagingan kita lama bingit 7 tahun gitu kan? Padahal di mata Allah nggak gitu amat. Bisa mengerti maksud saya ya Bapak Ibu dan refleksi kita. 7 tahun itu dijagai oleh Tuhan, diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Perempuan Sunem ini dan keluarganya ya di negeri asing. 7 tahun, refleksi angka berapapun, kalau boleh saya mau tarik langsung ya, mohon izin Bapak Ibu dan seluruh karyawan, 1 tahun, benar nggak? Kurang lebih 1 tahun nih kita berjalan di pandemi, khususnya untuk konteks Indonesia. Kalau masih ingat kan kurang lebih kita mulai Februari ya Bapak Ibu, tahun kemarin 2020. 1 tahun, Tuhan jagai, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Coba lihat gambar yang berikut ini. Ini menjadi kesaksian yang hebat akhirnya. Ya, ketika Raja Ahasia atau Yoram tadi, Raja Ahasia atau Yoram itu pengen dengar ya, pengen dengar apa yang terjadi sebetulnya, kisah kehebatan tentang Elisa ya, membangkitkan ya, menyembuhkan, melakukan berbagai hal, tetapi khususnya peristiwa tentang perempuan Sunem tadi. Jadi saya perlu tambahkan sedikit, raja di konteks ini Bapak Ibu dan perjanjian lama secara umum, dia juga sekaligus sebagai hakim yang paling tinggi bahkan.
Jadi dia raja, tapi juga hakim. Jadi orang-orang curhat atau lapor atau minta keadilan itu kepada hakim tertinggi, yakni raja itu sendiri. Nah, waktu datang, tiba-tiba kayaknya pas. Jadi kayak puzzle, ya hidup kita itu seperti itu di hadapan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Puzzle yang klik betul. Oh ini nih orangnya, benar? Jadi kalau ayat 4, izinkan saya baca cepat. Ayat 4, Ibu Bapak dan kawan-kawan. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Ya, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Saya teruskan ayat 5. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, ya, anak perempuan Sunem ini, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu. Jadi pas banget kan? Pas banget. Tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Saya teruskan. Dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Dan ini anaknya yang dihidupkan Elisa. Yang kedua, poin kedua, refleksi kedua. Yuk, kita dipulihkan. Ingat tadi apa yang pertama syaratnya? Berkemas. Kebiasaan buruk, buang. Jangan lagi isi dengan keluh kesah, bersungut-sungut terus. Ya, Ibu Bapak, mau sekali lagi ini pantulan tadi. Yang WFH, WFO, sekarang ini kita tergoda untuk bersungut-sungut itu. Yang WFH bilang, kayaknya enakan WFO. Yang WFO bilang, kayaknya enakan WFA. Bisa ngerti maksudnya. Tapi dari seluruh itu kita dapat pantulan refleksi seperti ditampar betul oleh Tuhan saat ini. Tuhan mau bilang, kalau aku masih beri pekerjaan padamu, bersyukurlah. Kalau aku masih beri kesempatan padamu, bersyukurlah. Kalau aku masih beri kesehatan padamu, ayo mau terus memulihkan juga orang lain. Ayat 6, saya penggal jadi 2, perhatikan Bapak Ibu. Bisa diteruskan. Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya. Lihat, ada tugas panggilan, Ibu, Bapak, Kepala Sekolah yang saya hormati dan sayangi, dan terlebih yang saya hormati dan sayangi, ya Bapak, Ibu Guru, ada panggilan juga khususnya kepada seluruh karyawan. Cipinang Indah, nih panggilan yang indah. Gitu ya. Menceritakan semuanya kepadanya. Ini lanjutnya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai, dilanjut. Seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan. Pulangkanlah segala miliknya. Kadangkala kita berhenti di teks ini. Kadangkala yang cuma dipantulkan dan coba digali dalam, dilacak lebih lagi ya, pemaknaannya di cuman ayat 6 ini. Tapi sebetulnya tadi dari awal tadi ya, makanya saya ajak kita lihat pandemi, vaksin, kita percaya juga ke depan Tuhan akan kasih lagi solusi-solusi yang lain, bukan melulu hanya vaksin. Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Tuhan akan pulihkan juga bumi ini. Tuhan akan pulihkan juga seluruh penabur di dalamnya. Dan khususnya penabur Cipinang Indah. Saya terusin. Pulangkanlah segala miliknya. Segala miliknya. Dan segala hasil ladang itu. Sejak ia meninggalkan negeri ini. Sampai sekarang. Berapa tahun tadi Bapak Ibu? Saudara-saudari? Yes. 7 tahun. Jadi gini, udah banyak, ya biasalah, sekarang juga begitu Bapak Ibu, kalau tanah sepertinya tidak bertuan, apalagi udah lewat 1 tahun gitu ya, udah mulai tuh ada yang coba untuk menyerobot. Itu terjadi, udah terjadi, sudah terjadi. Jadi sudah mulai ada tuh yang nyerobot tanah milik dari ibu atau perempuan Sunem ini dan keluarganya. Tapi lihat, Tuhan memulihkan. Sama-sama bilang memulihkan. Memulihkan aku dan keluargaku.
memulihkan penabur Cipinang Indah. Memulihkan kita semua. Ya. Nah, yang dibutuhkan adalah sekarang bukan sekedar 3M untuk boleh juga memulihkan. 3M tahu ya Bapak Ibu ya? Coba lihat gambar ini dulu, yang lanjutnya dulu dikasih lihat, cuma untuk mengingat. Betul. Terus pakai masker, rajin cuci tangan, kita ngomong sama murid-murid kita begitu juga, sama semua orang, sama keluarga kita khususnya, sesama rekan dalam jemaat, ya lewat online dan seluruh keberadaan kita, physical distancing. Tapi kalau boleh dibalik kembali, ada yang saya mau plus ya, mau tambahin lagi, Ibu Bapak, untuk kita secara real dalam kehidupan kita untuk juga membagikan pemulihan, untuk memulihkan. Apa itu Pak Pendeta? Ini Bapak Ibu, 3S dan 1 BBM. 3S, 1 BBM. 3S itu apa? Boleh dilanjut. Syukur, bagikan syukur. Semangat, sukacita. Jadi yang paling dibutuhkan, ini hasil kristalisasi saya kurang lebih begitu ya Bapak Ibu, juga pantulannya juga makin kuat dengan teks kita saat ini, dan sabda Tuhan sekarang menggiring kita untuk terus dipulihkan dari dalam dengan cinta kasih, tetapi juga untuk lebih berani, yuk bagikan syukur. Yuk Cipinang Indah saling membagi semangat. Udah jangan saling menjatuhkan. Sekarang bukan lagi waktunya mencari kambing hitam, kambing merah, kambing hijau, kambing biru. Bisa mengerti maksud saya? Sekarang waktunya untuk lebih rendah hati. Sebagai guru, ibu bapak guru, sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala sekolah, ibu bapak wakil kepala sekolah, juga sebagai karyawan, makin lebih rendah. Makin lebih respect satu dengan yang lain, saling menghormati. Tetapi kita akhirnya diikat betul dalam kasih Tuhan untuk percaya kepada bukti-bukti selama ini. Ya, bukti-bukti selama ini. Januari 1 bulan kemarin aja udah begitu banyak yang terjadi di negeri kita. Saya bicara kita, negeri kita. Tanah longsor, banjir, gempa, kebakaran, ya kan, gunung meletus, gempa, belum lagi kecelakaan pesawat. Masih ingat itu Bapak Ibu? Kyrie eleison. Mari sama-sama bilang dalam hati pikiran kita, Tuhan tolong kami, kasihanilah kami. Kasihanilah aku, kasihanilah bangsa kami, kasihanilah bumi kami. Berserah, tapi bukan menyerah. Ini yang BBM. Jadi ingat, 3M plus 3S, sukacita, semangat, ya, dan syukur. Dan yang terakhir adalah terus berserah, bukan menyerah. Bapak Ibu, untuk sebagai kalau retreat dan kegiatan penabur terkenal tuh kan ya, untuk kegiatan setelah ada reflektif. Saya mau ajak Ibu Bapak juga melakukan kegiatan lewat online ini. Kita cepat tetapi dalam makna. Raih handphonemu sekarang juga, atau deketin laptop Anda Bapak Ibu. Silakan lanjut gambarnya. Oke. Saya mau Anda mengirimkan kata-kata yang tadi itu, ya, minimal yang 3S atau 1 BBM. Kasih semangat, bagikan kehidupan di tengah kerapuhan kita sama-sama, di tengah kita letih lesu berbeban berat. Bapak Ibu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, saya dengan rendah hati memohon, yuk Bu, Pak, kasih semangat. Sekarang waktunya untuk ini bukti refleksi, walaupun mungkin ada kesempatan lain. Ketik sekarang juga, tulis di chat, ya, tulis di chat kita sekarang, dan kita mau saling berbagi. Mungkin dari SMA ke SD, SD ke SMP, dan sebagainya. Ibu Bapak Guru, juga ketik, seperti quotes gitu ya, quotes, ya itu udah ada, puji Tuhan. Sekarang juga ketik, ya, cemongot gitu ya, cemongot selalu ya, gitu. Itu nggak apa-apa, silakan. Dan saya mau Anda tulus, saya mau Anda lebih sederhana, saya mau keluarga besar, penabur Cipinang Indah, puji Tuhan, untuk kasih semangat satu dengan yang lain. Karena waktu engkau membagikan semangat, sukacita, bahagia, sebetulnya kita sendiri sedang dipulihkan. Jadi ada healing, ya, ada healing di proses yang kita melakukan sekarang.
Sebentar kita akan masuki bagian waktu saat teduh. Saya akan akhiri khotbah ini. Tapi host, kita diam dulu sejenak, jangan diapa-apain dulu. Biar Bapak Ibu saling menulis. Ya, kita saling membaca, saling menguatkan. Ketik sekarang juga. Bapak Ibu karyawan, ketik, beri kekuatan kristalisasi apa yang Anda dapat dari sabda Tuhan hari ini. Walaupun singkat, tetapi kita boleh tangkap dengan kuat. Dan kita bagi untuk kehidupan kita besok dan seterusnya. Selamat dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh, kita hening sejenak, ketikan tetap berlanjut. Ketikan tetap berlanjut. Silakan mengetik terus sampai dengan akhir ibadah. Kami kembalikan kepada host. Tuhan memberkati. Kita akan masuki doa syafaat. Baik, kita akan masuki doa syafaat. Sekali lagi ketikan boleh berlanjut, Ibu Bapak, sampai dengan akhir ibadah ini kita akan terus boleh saling menguatkan, saling memulihkan. Kita teruskan keheningan, kita diam sejenak untuk memasuki doa syafaat. Kita berdiam dalam saat teduh. Umat, kami beri kesempatan melanjutkan saat teduh. Kami akan meneruskan Tuhan sebentar lagi seluruh pemaknaan kami. Terima kasih untuk firman.